Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi bihidayatihi wa nashkuru bi ni'amihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashakhasu fihil absar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kesombongan dan kecongkakan menguasai jiwa seorang hamba Allah, jiwa manusia, maka sifat egois dan zalim akan menemani jiwa ini. Jiwa yang sakit ini tidak akan pernah mengerti apa maknanya kebaikan, apa makna keadilan, kezaliman, keburukan, kesalahan. Karena yang ada pada dirinya hanyalah keinginan dan hawa nafsu belaka. Maka ketika ia melakukan kesalahan, ia tidak akan pernah mengaku itu adalah salah di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melakukan kezaliman, maka ia tidak pernah mengaku apa yang ia lakukan zalim di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia buat standar ukuran kebaikan, kejelekan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya saja. Karena ia cuma memiliki hawa nafsu dan keinginan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu jelek dan buruknya kezaliman di mata Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya juga jelek bagi kita semua, bagi manusia, bagi makhluk hidup seluruhnya. Maka Allah haramkan bagi dirinya untuk melakukan kezaliman, dan Allah jadikan zalim itu haram hukumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, hadis qudsi, qala Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Dari Abi Dzar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan hukumnya haram. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi satu sama lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akibat dari kezaliman bisa merusak harta benda, merusak anak keturunan yang kita cintai, bahkan menghilangkan nyawa. Begitu pahit dan getirnya yang dirasakan oleh orang-orang yang mazlum, yang dizalimi. Maka Allah berikan imbalan yang sempurna, imbalan yang serupa dengannya, yang setimpal di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah percepat azabnya di dunia sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallah li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru fil akhirah mithlul baghi." Tidak ada dosa yang pantas Allah percepat azabnya di dunia bagi pelakunya, kemudian Allah simpan azab selanjutnya di akhirat bagi pelakunya seperti kezaliman. Tidak cukup itu saja, Allah juga memberikan balasan di akhirat
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'." Qala, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qad qadhafa hadha wa qad akala mala hadha wa qad safaka dama hadha wa qad daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar." Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Bertanya pada para sahabat saat itu, "Tahukah kamu siapakah orang bangkrut itu wahai sahabatku? Siapakah orang pailit itu wahai sahabatku? Orang yang bokeh itu siapa sahabatku?" Kemudian para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai duit dan tidak mempunyai harta." Secara zahir betul, tapi Rasulullah punya jawaban yang lain. Rasulullah katakan, orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat nanti datang membawa pahala solat, datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala zakat, tapi mereka juga datang dengan membawa dosa. Dosa qad syatama hadza, telah memaki, mencaci maki fulan dan fulana. Qad qadhafa hadza, telah memfitnah fulan dan fulana. Qad akala mala hadza, telah memakan harta fulan dan fulana secara batil. Qad safaka dama hadza, telah melukai fulan dan fulana, menumpahkan darah fulan dan fulana. Qad daraba hadza, telah memukul fulan dan fulana. Maka pada hari akhirat nanti kata Rasulullah, kebaikan orang-orang yang zalim akan diambil dan dipindahkan kepada orang-orang yang mazlum, orang yang dizolimi. Ketika itu habis dan tidak bisa menutupi semuanya, Allah ambil dosa-dosa orang yang terzolimi, orang-orang mazlum, kemudian Allah pindahkan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah campakkan orang zalim ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun demikian, ada ancaman dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada saja saudara-saudara kita yang melakukan kezaliman, menipu, menyogok untuk mendapatkan hak yang bukan menjadi haknya, membuat kesaksian palsu, sumpah palsu di persidangan dan seterusnya, sehingga hak orang terambil, moral ataupun material. Sangat kita sayangkan sekali. Dan marilah kita ingatkan pada saudara-saudara kita untuk tidak melakukan kezaliman. Karena Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah beri contoh dalam sebuah hadisnya satu perbuatan zalim. Apa kata Rasulullah? "Man iqtata'a haqqam mri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala rajulun lahu, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in qadiban min arak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil hak orang muslim mukmin, dicontohkan oleh Rasulullah dengan kesaksian palsunya, dengan sumpah palsunya, maka Allah wajibkan bagi dia neraka jahanam dan Allah haramkan bagi dia surga. Lalu seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Walaupun sesuatu yang sepele, remeh temeh, ya Rasulullah, ringan. Kata Rasulullah, iya, walaupun sebentuk siwak, sebatang siwak yang digunakan untuk membersihkan gigi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah lalai dan ngantuk dan tidur terhadap apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 42, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashakhasu fihi al-absar." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu menyangka, mengira bahwasannya Allah tidur, lupa, lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah hanya memberikan waktu dan tiba saatnya
mereka akan terbelalak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Mari kita nasihati saudara-saudara kita semua. Saudara-saudara kita semua kita nasihati dengan baik supaya tidak melakukan kezaliman. Karena sangat merugi sekali dan sangat kasihan sekali jika seandainya di akhirat kelak di hadapan persidangan Allah dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kemudian dosa zolimnya tidak diampuni oleh Allah kecuali dimaafkan oleh orang-orang yang ia zolimi. Kemudian pahalanya, amal solehnya Allah pindahkan kepada orang-orang yang ia zolimi. Kemudian kesalahan orang-orang yang ia zolimi Allah pindahkan pada dirinya. Maka tidak ada yang ia bawa di hadapan Allah kecuali tumpukan dosa dan lumuran dosa saja. Albirru la yubla wal ithmu la yunsa wad dayyanu la yanam. Fakun kama syi'ta kama tadinu tudan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil sebesar dzarrah, sebesar atom tidak bisa dilihat oleh mata kita, dia akan melihat dan merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melakukan kejelekan, keburukan, dosa walaupun sebesar atom kecil, dia juga akan melihat dan merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la musafiran illa wasaltah wa la taliban illa najjahta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la bala'an illa rafa'ta 'anna wa la hajatan min hawaijid dunya laka fiha ridha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'na syaqiyya wa la mahruma ya rabbal alamin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.